Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah ta'ala pada mencari syarat-syaratnya dengan merendahkan, menghinakan diri kepada kesudahan hina dan remeh. Artinya bahwa seseorang murid yang hendak menjadi seorang waliullah, yang mana di antara syaratnya untuk menjadi waliullah itu terlebih dahulu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya pada kesudahan hina dan remeh. Sehingga telah diriwayatkan bahwa Ibnul Qaranbi yaitu guru Al-Junaid Al-Baghdadi, tentu sebelum jadi guru oleh Junaid. Artinya Ibnul Qaranbi ini dalam perjalanan beliau menuju kewalian. Beliau itu dahulunya waktu beliau menjadi seorang murid itu diundang makan oleh seseorang laki-laki sampai 3 kali. Kemudian mengembalikannya, kemudian laki-laki itu mengajaknya lagi, dan ia pun kembali lagi. Sehingga masuklah pada yang keempat kalinya. Itu maksudnya Ibnul Qaranbi ini sewaktu beliau menjalani jalan kewaliannya, beliau bersangatan dalam meremehkan diri sidin sendiri, dalam menghinakan diri sidin sendiri. Sehingga pernah beliau 3 kali diundang orang makan. 1 kali diundang makan, begitu sampai di rumah orang, diusir orang. Padahal mengundang itu sendiri, orangnya yang mengusir. Kedua pulang dikiau pulang ke rumah itu, begitu parak sampai rumah, diusir pulang. Yang ketiga dikiau orang pulang ke rumah, begitu sampai parak rumah, diusir orang pulang. Sampai kali yang keempat diundang orang pulang ke rumah, hanya suruh orang masuk. Maka laki-laki itu bertanya kepada Ibnul Qaranbi tentang yang demikian. Kenapa jurang pian hakunnya? Jar sinang mengundang nih. Pian hakunnya datang ke undangan ulun. Pertama ulun undang, begitu pian datang ke rumah, ulun tulak. Ulun undang pulang pian, datang ke rumah, ulun tulak. Ulun undang pulang pian ke rumah, datang, ulun tulak pulang. Ulun undang pulang yang keempat pian datang pulang, hanya ulun suruh masuk. Kenapa pian hakunnya macam itu? Model diulu-ulu. Ibnul Qaranbi menjawab, sungguh aku telah melatih diriku dalam kehinaan selama 20 tahun. Sehingga ia seperti anjing yang diusir, maka ia terusir. Kemudian ia dipanggil dan dilemparkan untuknya tulang, maka ia kembali. Dan jikalau kamu mengembalikan aku, mengusir aku sampai 50 kali, kemudian kamu ajak aku sesudah itu, niscaya saya perkenankan. Nah, ini artinya contoh teladan bagi orang yang ingin mencapai kewalian itu mesti sanggup dihinakan oleh orang. Orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi,
kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu dalam perjalanannya itu pasti ada menemui hal yang demikian. Nah, di mana dia sanggup menahan diri bagaimanapun orang merimihkan dia. Sanggup menahan bagaimanapun orang menghinakan dia. Karena mereka sudah menganggap diri mereka itu hina terlebih dahulu. Jadi andai kata dihina akan orang, mereka tentu kada akan merasa hina lagi. Nah, orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya tinggi. Nah, orang yang merasa dirinya tinggi. Kalau orang yang merasa dirinya tinggi itu mudah merasa terhina. Mudah merasa tersinggung. Mudah merasa diremehkan. Karena ia menganggap dirinya itu ada kedudukan. Dirinya itu ada harga. Ada harga diri. Padahal untuk menjadi kekasih Allah, seseorang itu harus menghilangkan harga dirinya itu. Supaya dirinya itu jangan ada lagi berharga. Yang berharga itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita menganggap ada selain Allah yang berharga, maka kita kada akan bisa mencapai kewalian itu. Apakah manusiakah, bendakah, barang apapun, hatta diri sendiri, bila masih kita anggap bahwa itu punya harga, kada akan bisa mencapai derajat wilayah, derajat kewalian. Nah, jadi dalam perjalanannya seorang itu menjadi waliullah, inya sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu diremehkan orang. Bila mana dia sabar menghadapi demikian, nah dia akan mencapai, akan naik ke tingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu di antara 4 ujian, kan ada dikisahkan dulu. 4 ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada pertama diuji dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'rifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada. Begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis. Kebunnya habis, binatang ternaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini adalah ujian. Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin hidupnya susah sudah. Begitu ia hendak jadi wali, beramal amalan orang wali, belajar ilmu-ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah. Nah, macam-macam diberi Allah rezeki kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kayak itu miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah ia meneruskan perjalanannya, ataukah ia terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu. Nah, termasuk juga pujian hinaan, ini langkah berikutnya. Orang yang mencapai hendak jadi wali itu pasti melalui dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu, dihina, dicaci maki, dipadahkan orang apa itu ini. Bila inya kada menghiraukan itu, kada membalasi itu, nah dia akan naik lagi. Naik kemana? Ke derajat yang keempat, bisa pujian pulang. Sudah lawas dihina orang berapa tahun, diijik orang, dirimihkan orang, tapi inya sabar aja, terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam hampirnya memuji inya, membesarkan inya, memuliakan inya. Apakah inya senang dengan itu? Nah, bila inya melanggapi itu, menyenangi itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi itu termasuk di antara syarat orang yang menjadi wali.
Nang jenisnya itu malah disebut dengan salikin. Salikin. Ini ada juga orang wali itu dari golongan majzubin. Nah, orang wali golongan majzubin ini orang wali nang kada ada sekolahnya. Inya beramal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kada melalui latihan-latihan, timbul jadi wali. Nah ini ngarannya golongan majzubin. Nah, itu banyak juga itu. Cuma majzubin ini biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai keturunan-keturunan wali. Nah, nini moyangnya kah bahari ada wali atau kuitannya kah wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kada mengaji, beramal kada beramal, timbul wali. Itu berkat doa orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi. Nah, melalui cobaan, melalui macam-macam halangan. Dari Ibnul Karambi pula, Karambi, kapra nun ba. Dari Ibnul Karambi pula bahwa ia berkata, saya bertempat tinggal di suatu tempat, maka saya terkenal di tempat itu sebagai orang saleh. Nah, beliau berdiam di situ, dipadahkan orang, dianggap orang sedintu orang yang saleh. Maka kacaulah pikiran hatiku. Dipadahkan orang saleh, aku ini terganggu. Karena datang orang berhilang, datang orang mencari. Dipadahkan orang saleh. Maka beliau masih dalam perjalanan, dalam suluk artinya. Kemudian ujar Zidin, saya masuk kamar mandi. Hammam. Hammam itu pemandian orang banyak. Jadi hammam itu biasanya satu tempat yang didindingi dengan dinding, misal luasnya 10 kali 10 meter. Ruangannya didinding dengan dinding. Nah di situ ada WC, di situ ada kolam, tempat orang mandi. Nah, itu ngarannya hammam. Saya tengok di kamar-kamar mandi itu ada pakaian-pakaian yang megah, pakaian yang larang, yang mahal. Lalu di sini kucuri pakaian itu, kucuntan. Kemudian saya keluar dari kamar mandi itu dan berjalan dengan pelan-pelan. Begimit berjalan. Supaya orang melihat nih pada aku pakai baju cuntanan, kayak itu maksudnya. Ini berjalan begimit-gimit. Maka orang banyak mengikutiku dari belakang dan mereka menarik pakaianku yang bertambal, lalu mereka mengambil pakaian-pakaian yang megah itu. Mereka menempiling dan menyakitiku dengan pukulan. Maka jadilah saya sesudah itu terkenal dengan pencuri di kamar mandi. Nah, kejadian itu, lalu aku dikenal orang pun yang maling di kamar mandi itu kajur. Nah sudah dikenal orang jadi maling, lalu orang kada lagi menghiraukan sidin. Orang saruan kada diundang orang lagi, orang yang beilang kada beilang lagi, orang yang bakawan kada mengawani lagi. Lalu di situ maka tenanglah jiwaku. Nah kada ada lagi yang mengganggu dalam perjalanan sidin beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah mereka melatih diri. Seperti itulah mereka melatih diri. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Kemudian dilepaskan pula dari memandang kepada diri sendiri. Nah, makanya tadi kalau kita masih menganggap bahwa makhluk itu ada berharga, diri ini masih ada berharga, kada akan bisa mencapai wilayah itu. Allah itu hanya mengangkat walinya
orang-orang yang hanya mengakui Allah itu yang berharga. Allah hanya mengangkat walinya kepada orang-orang yang mengakui hanya Allah itu yang berharga. Nah, selain daripada Allah itu kada berharga, hatta dirinya sendiri. Nah, bila itu kada berharga, lalu inya kada bergantung lagi lawan itu, kada berharap lagi lawan itu, kada minta puji lagi lawan itu. Kita misal sembahyang di hadapan banyak kambing. Kambing itu berharga lah bagi kita untuk sembahyang kita. Bisakah kambing itu memuji amun kita baik sembahyang kita? Kada bisa. Bisakah kambing itu mencela amun sembahyang kita kada bagus? Kambing kada mencela. Nah, jadi anggaplah orang-orang itu seperti kambing. Jadi sembahyang kita walaupun di tengah manusia kada akan mempengaruhi keikhlasan kita artinya. Karena orang yang memandang kepada dirinya, ia terdinding dari Allah Ta'ala. Orang yang masih ada menganggap selain Allah itu harga, baik dirinya sendiri akan terdinding daripada Allah. Harga itu maksudnya taksir. Nah, taksir itu artinya yang memberi bekas. Bila kita ada menganggap sesuatu yang masih memberi bekas selain Allah, kada akan bisa menjadi kekasih Allah. Dan kesibukannya untuk diberi sendiri itu, dan kesibukannya untuk diri sendiri itu adalah hijab baginya. Orang yang masih menganggap harga diri, nah, itu hijab bagi dirinya kepada Allah. Maka sebagian manusia ini ada benar yang menganggap dirinya itu berharga. Sedikit-sedikit kesinggung. Gimana aja harga diriku? Nah, kayak larang benar itu dirinya tuh. Kalau ada salah sedikit udah singgung aja. Itu berarti larang benar dirinya itu harganya. Allah kada katuju orang melarang diri itu. Maka tidak ada antara hati dan Allah itu penghalang yang jauh dan dinding yang menghalangi. Sebenarnya antara hati dengan Allah itu kada ada dinding yang menghalangi. Dan hanya saja jauhnya hati itu adalah sibuknya hati dengan selain Allah atau sibuknya hati dengan dirinya sendiri. Dan paling besar pendinding adalah kesibukan nafsu itu. Kadang-kadang orang bisa hartanya diganggunya kada jadi soal. Keluarganya diganggu, ini kada masalah kan. Tapi kadang-kadang kalau sudah dirinya diganggu, nah di situ ini merasa direndahkan harga dirinya. Nah, ini orang yang mesti dibuangi. Memang manusia orang per orang itu kada sama. Yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju ma'rifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina. Tahan. Kalau sambat orang bungol ketawa aja kalau bapak. Sambat orang pasik kan jadi masalah. Nah, ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan keluar duit setelah mati, nah ada juga nggak itu. Ini sambat orang bungol kada bapak, kada tersinggung. Urusan jurang minta pengrokok, nah ini keberatan banget itu. Nah, ini orang yang diobati artinya bukan perkara dikit, tapi bakhilnya itu yang diobati untuk menyampaikan dirinya kepada kewalian itu. Jadi itu tergantung bisa inya sendiri yang merasakan itu, bisa guru pembimbingnya yang mengarahkannya. Jadi guru ikam urusan berlatih menghinakan diri, ikam kada perlu, ikam sudah bisa di situ menghinakan diri, ikam tahan aja sampai orang apa kada bapak. Tapi ikam yang perlu diobati urusan harta.
Nah, ikam melatih di situ. Mulai sedikit demi sedikit, nah, ikam bersedekah, sumbangkan harta ikam, keluarkan harta ikam, karena itu pendinding ikam. Oleh karena itulah telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki hadir yang tinggi kedudukannya dari orang-orang yang terpandang, dari penduduk negeri Bistam. Ia tidak pernah berpisah dari majelis Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami, membacanya Bistami atau Bastami, jangan Bustami. Jadi bi atau ba. Karena dalam beberapa kitab ada yang membarisi mendabitkan bi kasril ba, Bistami, ada yang bi fathil ba, Bastami. Abu Yazid Bastami atau Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bustami itu salah. Nah, di majelis Abu Yazid itu ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, punya kehormatan yang tinggi, baik itu kekayaannya atau itu kedudukan pangkat jabatannya, pokoknya orang ini dihormati. Orang ini dihormati. Nah, beliau itu hadir di majelis Abu Yazid Al-Bistami. Pada suatu hari ia berkata kepada Abu Yazid, "Saya, wahai Abu Yazid, semenjak 30 tahun berpuasa setahunan. Tidak pernah berbuka kecuali hari-hari nang kada boleh puasa. Puasa aja sah. Tiap hari puasa. Kecuali hari tasyrik yang kada puasa. Hari raya. Saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. "30 tahun puasa hari-hari, 30 tahun malam beribadah semalaman. Dan saya tidak merasakan dalam hatiku akan sesuatu dari ilmu ini." Tapi dalam hati ini asa kadada merasakan sesuatu. Nah, kedekatan dengan Allah. Artinya bahasa kitanya sudah beramal sekian puluh tahun, puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari. Kenapa aku ini masih hati ini lawan Allah tuh merasa jauh? Ya, termasuk merasa jauh itu merasa masih ada harga diri. Nah, merasa masih sakit hati bila dicela orang, sakit hati bila dihina orang. Mestinya kan kada lagi tuh kalau sudah sekian tahun beribadah, 30 tahun tuh puasa hari-hari, 30 tahun sembahyang malam. Sebenarnya orang yang sudah macam itu mestinya jadi sudah. Karena taat itu kan buahnya adalah ubudiyah. Taat itu buahnya ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu buahnya apa? Kehinaan. Hamba itu kan hina. Nah, mestinya orang yang sudah 30 tahun taat ini mesti berbuah ubudiyah. Ubudiyahnya mestinya sudah berbuat kehinaan. Mestinya dicela orang kada marah lagi, sambati orang apa kada menghiraukan lagi. Tapi ini kenapa ulun ini masih aja dipuji orang asa suka, bila dihina orang sakit hati bisa sarik. Nah. Dan saya membenarkan dengannya dan mencintainya. Maka Abu Yazid berkata, ujar Abu Yazid, "Jikalau kamu berpuasa 300 tahun dan beribadah malamnya, niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah
Ikam walaupun ikam puasa 300 tahun. Apalagi hanya 30 aja. 300 tahun ikam puasa. 300 tahun ikam beribadah. Ikam kada akan mendapatkan ilmu ini. Ilmu ma'rifat ini. Kan orang ma'rifat itu orang yang sudah ahrar, sudah merdeka. Orang ma'rifat itu orang yang pandangannya itu selalu memandang kepada jalal atau jamal Allah. Itu orang ma'rifat. Bila ada hal-hal yang kadang menyamankan inya, yang dipandangnya adalah jalal Allah. Bila ada hal-hal yang menyenangkan inya, yang dipandangnya adalah jamal Allah, keelukan Allah. Jadi artinya apa? Orang ma'rifat itu kalau dia disakiti, dia kadang merasa terhina. Kalau dia dipuji, dia kadang merasa terpuji. Karena apa? Karena mereka sudah musyahadah. Kalau mereka disakiti, dicela, itu yang bertajalli adalah jalal, keagungan, kebesaran Allah. Nah, kalau mereka dipuji, disanjung, mereka menganggap bahwa Allah bertajalli dengan jamal dan keelukannya. Jadi semuaan orang ma'rifat itu kembalinya kepada Allah. Nah, kada tersinggung disakiti, kada teambung dipuji. Nah, itu orang yang sudah punya ilmu ma'rifat. Nah, si laki-laki ini 30 tahun sudah mengamalkan amalan macam-macam tanpa henti-hentinya, belum dapat lagi ilmu itu. Nah, ujar Abu Yazid, ikam jangan 30 tahun, 300 tahun kayak ikam ini kada dapat lagi itu. Niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarah, walaupun sedikit. Laki-laki itu bertanya, mengapa? Napa garang? Ngalihnya pang. Abu Yazid berkata, karena kamu terdinding oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mendinding, kada. Dirimu sendiri yang mendinding. Artinya apa? Ikam ini, jar Abu Yazid, ikam pemurah tuh bujur. Karena ikam sugih. Ikam penolong lawan orang, ikam bujur karena ikam mampu. Tapi sebuting ikam ini penyakitnya, ikam merasa bahwa diri ikam itu ada harga. Mudah tersinggung, mudah marah. Nah itu. Nah kalau ikam masih macam itu, ikam 300 tahun kada akan dapat ilmu makrifat itu. Apalagi balang kambingan. Puasa banu kada, banu puasa sampai yang malam banu bangun banu kada. Harga dirinya tinggi benar, nama ginnya. Ini tuh kada ada harapan apa-apa. Laki-laki itu bertanya, adakah ini obatnya? Adakah obatnya, adakah amalannya, adakah caranya kayak apa? Menghilangi harga diri nih. Ini orang yang punya penyakit di pintang harga diri. Ini kada punya penyakit di pintang kikir, kada punya penyakit di pintang pemalar memberikan bantuan saran, kada punya penyakit dalam hal-hal lain. Penyakitnya orang ini tinggi hati. Adalah obatnya. Abu Yazid menjawab, ada obatnya. Laki-laki itu terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku. Padahal kan pang apa obatnya? Abu Yazid laki-laki terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku sehingga saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan mau menerimanya. Jamun ku beri petunjuk, ku beri jalan, ku beri obat, kamu kada mau jo makan obatnya itu. Kamu kada sanggup, ya Abu Yazid. Laki-laki itu berkata, sebutkan kepadaku, napa garang obatnya, supaya bisa saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata,
Jar Abu Yazid, obatnya, pergilah sekarang ke tukang hias. Cukurlah rambut dan janggutmu. Janggut tuh habis semua dibuangi. Rambut ikan tuh gundul semua. Lepaskanlah pakaianmu ini, pakaian kebesaran, itu jangan dipakai lagi. Dan berpakaianlah dengan baju kurung panjang, cukup baju gamis biasa. Gantungkan di lehermu karung yang dipenuhi dengan buah jauz, dan kumpulkanlah anak-anak kecil di sekelilingmu, dan katakanlah kepada mereka, setiap orang yang mau menampilingku dengan satu kali tempilingan, akan saya beri satu biji buah jauz ini. Kemudian masuklah kamu ke pasar, dan kelilinglah pasar itu ke semuanya, dan katakan kepada orang-orang yang menyaksikan, dan pada setiap orang yang mengenalmu, dan kamu dalam keadaan yang demikian itu. Kita itu keliling pasar. Bertemuan orang tampiling pang aku pengen kubari sebiji. Temuan orang tampiling aku laki-laki kubari sebiji ini. Maka laki-laki itu berkata, subhanallah. Ini laki-laki tadi. Subhanallah. Kamu mengatakan kepadaku seperti ini, wahai Abu Yazid. Itu kayak yang padahkan obatnya. Subhanallah. Menjadi laki-laki tadi. Abu Yazid berkata, ucapanmu subhanallah itu adalah syirik. Jika mengucap subhanallah itu syirik. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa begitu? Subhanallah dipadahkan syirik. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Masa kita tuh disambut orang penipu, padahal kita kada penipu. Kita sambut orang yang kada baik, lalu jadi kita subhanallah. Nah, itu syirik itu. Karena kita menganggap diri kita suci daripada itu, bukan mensucikan Allah, kada maksudnya. Nah, itu hati-hati benar itu. Dibadakan Abu Yazid, amalan-amalan kayak ini, kan mereka mengamalkan itu kan kawa jadi wali, subhanallah. Artinya kada pantas aku macam itu. Nah, kada cucuk aku macam itu. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya. Dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Kalau orang madahkan Tuhan itu zalim, subhanallah. Nah itu akur. Wah Tuhan kalau kayak ini kada bijaksana, subhanallah. Itu bujur aja. Kita mensucikan Tuhan dari sifat kekurangan. Nah, kalau Tuhan macam ini kada adil, subhanallah, biar kita mendengar nih. Nah itu berpahala kita. Jadi kalau dipadahkan orang, bilang ikam ini penipu, subhanallah, sirik nih tuh. Sirik. Laki-laki itu berkata kepada Abu Yazid, laki-laki itu, perintahmu ini tidak bisa saya kerjakan. Kada sanggup ulun kayak itu guru, kada mampu. Kada tahan. Akan tetapi tunjukkan kepadaku perintah yang lain. Amalan lain pun ada hal lain pada itu. Nanti nyaman sedikit. Abu Yazid berkata, amalan lain itu ya Abu Yazid ada banyak. Tapi mulailah dari itu. Itu mulai dulu. Karena yang itu punya kaji amalannya lagi. Mulailah dengan yang ini. Nah padahal orang yang macam ini nih, kalau inya bujur-bujur siap melaksanakan itu, wujudnya siap, isuk belum melaksanakan. Walaupun belum dilaksanakannya isuk, malamnya bisa diangkat Tuhan menjadi wali. Karena Tuhan tahu kejujuran hatinya. Karena Tuhan tahu kebenaran niat dalam hatinya. Nah, mau sudah jadi wali, kada perlu kayak itu lagi. Ada kayak jarinya inggih guru. Perintah pian itu ulun laksanakan, isuk ulun mulai demikian. Nah, 100% hatinya bulat, isuk ulun melaksanakan perintah pian itu.
Isuk ulun bagundul, janggut ulun buangi semuaan, sisingut ulun buangi, baju baik ulun tinggalkan, ulun keliling pasar. Isuk mulai. Kalau hatinya jujur demikian, malamnya itu ini sudah diangkat jadi wali dan kada perlu lagi isuk melaksanakan itu. Cuma ini menolak berdahulu. Menolak, kada sanggup buru wenang kayak itulah. Kada sanggup. Laki-laki itu berkata, saya tidak mampu mengerjakannya. Kada sanggup ulun. Kada sanggup. Abu Yazid berkata, Abu Yazid, sudah saya katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mau menerimanya. Abu Yazid tahu ini orang penyakitnya di situ. Penyakitnya di keangkuhan. Bukan dikikir kada, bukan diingkin kada, di keangkuhan. Nah sakit itu mana angkuh, mana tinggi-tinggi hati, bro, maginnya lagi. Ini banyak yang diobati. Kikir ada, angkuh ada, semuaan ada. Ini kikir sudah kada ada lagi. Cuma ada sebutin lagi penyakit keangkuhan itu. Maka ini yang disebutkan oleh Abu Yazid adalah obat untuk orang yang mempunyai penyakit memandang kepada dirinya sendiri. Dan orang yang mempunyai penyakit memandang manusia kepadanya. Maka tidak menyembuhkan dari penyakit ini oleh obat apapun kecuali obat ini dan obat yang seperti ini. Kayak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu kan kisahnya. Sidin itu sudah tawadhu, sudah rendah hati, sudah bagus sudah. Dihinakan sidin kada sarik, diapakan kada sarik. Kikir sudah kada lagi, pemurah luar biasa. Cuma kada mau jadi wali lagi. Datang kepada guru Ali Al-Khawas. Dia guru Khawas yang sebutin aja aku beri amalan mereka mengamalkan ini jam wali. Napa guru? Isuk kini jam buang semuaan kitab-kitab na ikam milik itu ke laut. Maka hibak rumah bisi kitab Wahab Sya'rani ini baik nang karangan seorang, baik karangan ulama-ulama dahulu. Bila ikam mau isuk membuang kitab itu ke laut, ikam mau jadi wali. Karena guru ini tahu penyakitnya Wahab Sya'rani ini sebuting bergantung dengan kitab itu. Nah hatinya masih bergantung dengan kitab. Karena ada masalah apa? Cari kitab anu. Ada ini ambil kitab anu. Periksa kitab. Sedikit kitab. Nah mestinya orang wali itu ada macam itu lagi. Mestinya segala sesuatu itu dicari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada kitab lagi. Nah. Jadi orang yang penyakitnya kayak ini ya obatnya kayak ini. Maka barang siapa yang tidak mampu pada obat ini, maka tidak semestinya bahwa ia mengingkari mungkin sembuh pada hak orang yang mengobati dirinya sesudah sakit. Mun kita tuh kada mampu nang macam itu. Melihat ada kawan kita nang mampu, lalunya berhasil, nah jangan mengingkari kita. Jangan mengingkari. Atau orang yang tidak mempunyai penyakit sama sekali seperti penyakit ini. Banyak juga orang-orang yang hendak jadi wali itu orang yang kada ada penyakit. Begitu dia beramal 2-3 bulan sudah selesai. Orangnya pemurah, orangnya rendah hati, orangnya baik, orangnya itu. Begitu dia masuk ke jalan Allah, kada terlalu sulit yang dihadapinya. Maka sekurang-kurang derajat sihat adalah percaya dengan mungkinnya sihat. Itu sekurang-kurang derajat sihat, percaya dengan mungkinnya sihat. Orang sudah menganggap kada bakal sihat lagi tuh. Tapi kalau ini masih menganggap ada harapan sihat, nah itu mulai sihat sudah. Kalau orang menganggap bahwa percaya dengan sihat, nah itu sudah mulai sihat. Maka celakalah bagi orang yang tidak memperoleh kadar yang sedikit ini. Nah, jadi artinya kalau kita kada mampu melaksanakan itu, maka kita percayalah kepada orang-orang yang mampu melaksanakan itu. Jangan mengingkari.